Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningfia Anggita Jalsabila bersama rekan saya Muhammad Fahriza dan Muhammad Haris akan menjelaskan mengenai klasifikasi batik yang mana untuk memenuhi ujian akhir semester 7 mata kuliah Deep Learning. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farzatu Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah Farza dan rekan-rekan kerjakan. Nah, yang pertama di sini menggunakan klasifikasi batik. Nah, yang pertama ada from Google Colab import drive. Ini bertujuan untuk mengkonekkan antara Google Drive dan Google Colab. Nah, selanjutnya kita run dulu. Nah, setelah di run, di sini ada CD konten Google Drive, nah drive klasifikasi batik, yaitu untuk mencari folder yang akan kita tuju. Nah, selanjutnya ada LS. LS ini bertujuan untuk membaca dataset yang akan kita ambil. Selanjutnya ada import OS. Import OS ini untuk membaca dataset. Nah, untuk datanya ada di bagian data klasifikasi batik. Setelah di run, setelah di import akan muncul datasetnya. Selanjutnya di sini ada import OS lagi untuk mendapatkan view random image, yaitu untuk mendapatkan gambar secara acak. Nah, pada printnya di sini ada ukuran gambar. Selanjutnya di sini ada image, view random image dengan dataset yang diambil pada data klasifikasi batik terakhir, yaitu untuk datanya kita akan mengambil batik kawung. Nah, setelah di run akan menghasilkan gambar atau image seperti yang bisa dilihat ini. Haris, baik, ini pada nah yang ini untuk data generator. Nah, import library ya, yang pada import TensorFlow. Jadi framework untuk pembelajaran mesinnya. Nah, yang kedua ini ada TensorFlow Keras Processing Image, yaitu digunakan untuk mengatur augmentasi data. Nah, selanjutnya ada TensorFlow Keras Optimizer. Nah, untuk membuat salah satu algoritma untuk pelatihan model ya. Nah, dan layer 4 TensorFlow Keras layer ini untuk menambahkan berbagai jenis layer ke dalam model, seperti layer konvolusi dan untuk ekstrak fitur gambar. Nah, untuk callback sendiri ini yang untuk menyimpan bobot terbaik dari model selama pelatihan berlangsung. Nah, selanjutnya ada TF random set seed 47. Nah, yang digunakan untuk menetapkan nilai seed untuk generator angka acak TensorFlow. Nah, selanjutnya ada train data gen dan valid data gen. Untuk train data gen sendiri, ini membuat objek train data gen yang merupakan sebuah image data generator yang digunakan untuk mempersiapkan dan mengubah data gambar secara otomatis dalam waktu nyata. Nah, saat model dilatih. Parameter yang diberikan di sini adalah rescale 1.255. Nah, rescale-nya sendiri dilakukan untuk mengubah skala intensitas pixel gambar dari rentang 0 sampai 255
menjadi rentang 0 sampai 1. Nah, kenapa ini dilakukan? Nah, ini dilakukan untuk menormalisasi data yang membantu dalam konvergensi yang lebih cepat selama pelatihan dan mencegah numerik yang tidak stabil. Nah, selanjutnya ada validasi sama. Nah, selanjutnya ada train dir. Nah, variabel train dir ini yang menunjukkan alur atau path ke directory yang berisi data train dalam konteks. Nah, selanjutnya ada test dir. Sama juga yang menunjukkan jalur atau path ke directory yang berisi data uji atau test. Selanjutnya ada train. Nah, ini agak panjang. Jadi untuk train data ini sampai sheet 47 dalam baris ini metode yang digunakan untuk membuat data train dari directory yang ditentukan dari argumen train dir adalah jalur ke directory yang berisi data lain. Nah, ini batch size 16 menunjukkan bahwa setiap batch terdiri dari 16 gambar. Sedangkan target size 450 yang menentukan ukuran yang diinginkan untuk gambar yang dimuat, dalam hal ini 450 kali 450 pixel. Pixel ya, sekali lagi pixel. Sedangkan untuk class mode ini yang kategorikal menunjukkan bahwa metode kelas yang digunakan adalah kategorikal yang cocok untuk klasifikasi multi-class. Nah, selanjutnya ada valid data sampai sheet 47 ini sama. Yang mana baris ini melakukan hal yang sama seperti baris sebelumnya. Tapi kali ini memuat data validasi. Selebihnya sama seperti penjelasan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah ini yang terakhir, implementasi CNN ke neural network. Nah, yang mana model satu ini membuat objek sekuensial baru yang disebut model satu. Nah, model sekuensial adalah tumpukan linear layer di mana setiap layer memiliki tepat satu tensor input dan satu tensor output. Nah, sedangkan convolutional 2D ini adalah layer convolutional 2 dimensi, yang mana argumen pertama 10 adalah jumlah filter yang akan digunakan untuk mengekstraksi fitur. Sedangkan max pool 2D ini adalah layer maksimal polling 2 dimensi. Max polling ini digunakan untuk mengurangi dimensial spasial output dari layer sebelumnya. Nah, sedangkan untuk flatten sendiri adalah layer untuk mengubah tensor 3D menjadi vektor satu dimensi, yang mana dilakukan sebelum menyambungkan vektor ke layer fully connected pada bagian akhir model. Nah, dan yang terakhir ada DEN, yang mana adalah layer full connected dengan 6 unit neuron. Nah, di sini ada angka 6. Layer ini yang akan menghasilkan output klasifikasi karena menggunakan fungsi aktivasi softmax yang menghasilkan distribusi probabilitas untuk setiap kelas, yang mana jumlah unitnya itu 6. Nah,
disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada dalam dataset. Demikian ya, penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Neng Apia Anggita Salsabila. Baik, saya Nengvia Anggita akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Pada perintah di sini, model 1 telah dikomplikasikan dengan menggunakan fungsi kerugian kategorial kosentropi, optimizer-nya Adam, dan akan dievaluasi menggunakan metrik akurasi selama proses pelatihan. Jadi di sini kita akan melakukan pelatihan pada model. Lalu pada perintah di sini yaitu hasil dari pelatihan model, dan kita bisa lihat di sini pada epok pertama loss adalah sekitar 3,4486 dengan akurasi sekitar 0,2259 untuk data pelatihannya, sedangkan pada loss sekitar 1,9369 dengan akurasi sekitar 0,2 untuk data validasi. Pada epok kedua terjadi penurunan loss dan peningkatan akurasi baik untuk data pelatihan maupun validasi. Pada epok selanjutnya terjadi variasi dalam loss dan akurasi, namun secara keseluruhan terdapat tren peningkatan dalam akurasi pada data pelatihan, namun dengan variasi pada data validasi. Selanjutnya bisa dilihat juga yang di epok terakhir, terlihat loss dan akurasi pada data validasi cenderung stabil, sementara pada data pelatihan masih terjadi peningkatan akurasi meskipun dengan tingkat yang lebih lambat. Selanjutnya pada perintah di sini, fungsi ini berguna untuk menganalisa kinerja model dan mengambil keputusan selanjutnya seperti tanding hypermeter atau menghentikan pelatihan jika model terlalu overfit. Lalu pada perintah di sini, fungsi plot loss convert history 1 digunakan untuk menggambar grafik loss dan akurasi dari objek history 1 yang diberikan, yang merupakan hasil dari pelatihan model sebelumnya. Ini membantu untuk memvisualisasikan bagaimana loss dan akurasi model berubah selama proses pelatihan. Nah, jadi di sini ada grafik setelah hasil pelatihan model, dan kita bisa melihat proses pelatihannya itu seperti apa. Di sini ada grafik loss dan akurasi. Selanjutnya pada dua perintah argumentasi data ini, untuk mengimplementasikan argumentasi data menggunakan image data generator dari Keras. Argumentasi data adalah proses memperluas dataset pelatihan dengan mengubah sedikit gambar-gambar yang ada, seperti memutar, memotong, atau membalik gambar, dengan tujuan meningkatkan keberagaman dataset dan membantu model untuk mempelajari pola yang lebih umum. Ada hasilnya juga. Hasil dari operasi flow from direction menunjukkan bahwa terdapat 580 gambar yang ditemukan yang berasal dari 6 kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bersama rekan-rekan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.